Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini kisah-kisah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sahabat Rasul yang bernama Mu'adz bin Jabal. Siapakah Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Rasul yang akan menjadi pemimpin para ulama di hari kiamat kelak. Langsung saja kita akan membahasnya teman-teman. Bagi kawan-kawan yang sudah subscribe di channel YouTube ini, terima kasih banyak. Semoga kalian dengan mendukung channel ini dapat mendapatkan manfaat juga dan kalian bisa berbagi ke banyak orang tentang apa yang dibahas channel ini dan pastinya semoga bermanfaat. Mu'adz bin Jabal merupakan sosok sahabat Rasul yang komplit. Ia dikenal cerdas, pendiam, dan juga memiliki hati yang lembut. Selain itu, ia juga dikenal pemalu dan sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai pemikir cerdas. Ia juga merupakan sosok yang pendiam dan juga memiliki sikap yang dermawan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sosok sahabat Rasul yang bernama Mu'adz bin Jabal tersebut. Jika terdapat kekeliruan mengenai isi dalam video ini, silahkan berkomentar dengan baik dan sopan dengan tujuan saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Mu'adz bin Jabal memiliki nama lengkap Mu'adz bin Jabal al-Ansari al-Khazraji. Ia lahir di Madinah sekitar tahun 603 Masehi. Dirinya mengenal Islam untuk pertama kalinya melalui Mus'ab bin Umair yang datang ke Yastrib karena diutus oleh Rasulullah. Mu'adz yang kala itu masih berusia sekitar 20 tahunan gitu langsung tertarik lalu memutuskan memeluk Islam. Ketika Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah, Mu'adz bahkan senantiasa melewatkan hari-harinya di tempat Rasul. Di sana ia mempelajari Al-Quran dan hukum Islam hingga ia dijuluki pakar dalam bidang tersebut. Di antara sahabat Rasul yang lainnya, Mu'adz memiliki ingatan yang luar biasa kuat dan diberi karunia kelebihan di bidang hukum dan fikih. Rasulullah bahkan pernah berkata, umatku yang paling tahu yang akan yang halal maksudnya dan yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Rasul juga pernah bertanya kepada Mu'adz mengenai hakikat keimanan dan Mu'adz pun menjawab, tiap aku songsong datangnya pagi, aku menyangka tidak akan menemui lagi ambang sore. Dan tiap senja menjelang, aku selalu bersiap untuk tidak lagi sempat menyambut fajar berikutnya. Nah, keteladanan dari seorang Mu'adz bin Jabal adalah meskipun dikaruniai dengan ingatan yang kuat dan luar biasa, serta pakar di bidang hukum, ia tetap rendah hati. Ia juga sering hadir dalam majelis diskusi setelah Rasul wafat. Namun ia tetap bersahaja dengan hanya berbicara ketika diminta meskipun ia juga menjadi orang yang paling memahami hukum. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai suatu hadis, ia selalu memberikan rujukan akhir yang menjadi akar penyelesaiannya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW sempat mengatakan bahwa Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin para ulama di hari kiamat. Selain mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW, Umar bin Khattab juga mengakui otoritas keilmuan Mu'adz. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya Mu'adz bin Jabal masih hidup, maka aku akan mengangkatnya sebagai khalifah. Jika aku telah menghadap Allah dan ditanya alasan mengangkat Mu'adz sebagai pemimpin umat Muhammad, maka aku akan jawab bahwa aku telah mendengar langsung sabda Rasulullah yang mengatakan Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin para ulama di hari kiamat. Sebelumnya saat Rasulullah SAW wafat, Mu'adz masih berada di Yaman, yakni semenjak ia dikirim Rasul ke sana untuk membimbing kaum muslimin dan mengajari mereka tentang seluk-beluk agama. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'adz kembali ke Yaman. Umar tahu bahwa Mu'adz menjadi orang yang kaya raya saat itu.
Maka ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar kekayaan Mu'adz itu dibagi dua. Tanpa menunggu jawaban sang khalifah, Umar pun segera pergi ke rumah Mu'adz dan mengatakan maksud serta tujuannya tersebut. Dikarenakan Mu'adz adalah seseorang yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang bersih dan tanpa sedikit pun hal-hal yang subhat, ia pun menolak usul Umar dan mematahkan pendapatnya. Nah, akan tetapi keesokan paginya setelah Umar pergi, Mu'adz mendatangi Umar dan merangkulnya. Air matanya meleleh dan ia pun mengatakan kepada Umar sebelum Umar berbicara lebih dulu. Malam tadi saya bermimpi masuk kolam yang penuh dengan air hingga saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang, hai Umar, dan menyelamatkan saya. Kemudian Mu'adz dan Umar bersama-sama mendatangi Khalifah Abu Bakar dan meminta Khalifah untuk mengambil seperdua hartanya. Abu Bakar kemudian berkata, "Tidak satu pun yang akan kuambil darimu," ujar Abu Bakar. "Sekarang harta itu telah halal dan jadi harta yang baik." Umar kemudian menimpali. Tak lama kemudian Mu'adz pun pindah ke Syria. Di sana sepeninggal gubernur wilayah tersebut yang meninggal dunia, ia pun diangkat oleh Khalifah Umar menjadi gubernur di sana. Namun selang beberapa bulan saja ia memegang jabatan tersebut, Mu'adz lantas dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Nah, semoga kisah dari Mu'adz bin Jabal ini memberikan keteladanan kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton video sederhana ini, meskipun banyak sekali kekurangannya, diantaranya audio yang mungkin lebih kuat daripada suara saya, dan kemudian ada suara-suara di belakang, itu merupakan suara dari anak saya karena saya merekam video ini di dalam rumah dan rumahnya tidak kedap suara. Pokoknya terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Sudah ada lebih 100 subscriber dan semoga kalian selalu menantikan pembaruan dari video-video singkat yang diketengahkan kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.